Halo teman-teman semua, kita mau bahas tentang topik yang lagi hangat semingguan kemarin di media sosial, terutama TikTok dan Instagram ya. Banyak teman-teman followers saya juga memberikan komentar ya terhadap video tersebut. Kebetulan ada yang di stitch atau yang dibuat oleh teman-teman profesional di bidang kesehatan jiwa yang lainnya. Terkait dengan katanya salah satu seorang influencer katanya bilang bahwa antidepresan itu tidak bermanfaat. Mungkin dia bilang itu efek placebo dan lebih baik meningkatkan spiritualitas. Mungkin ini salah satu benang merah yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Teman-teman, saya adalah seorang dokter spesialis kedokteran jiwa. Saya punya latar belakang sebagai seorang dokter umum, kemudian juga mengambil spesialisasi di bidang kedokteran jiwa. Jadi memang dalam perjalanannya seorang dokter jiwa seperti saya, seperti teman-teman yang lain juga, biasanya ketika dia mendapatkan kasus-kasus masalah kejiwaan, teman-teman setelah melakukan diagnosis, biasanya kita akan melihat bagaimana terapinya. Mau kita langsung terapi dengan pengobatan, atau kita tunda dulu, kita lihat dulu, atau kita gunakan terapi non-obat lainnya seperti psikoterapi. Itu semuanya kita pikirkan dari sejak pertama kali kita ketemu pasien. Sehingga ketika seorang dokter jiwa memilih untuk menggunakan obat, dalam hal ini berbagai macam obat ya, bukan cuma antidepresan, itu sebenarnya sudah melewati proses dulu. Jadi tidak tiba-tiba langsung orang itu mau dikasih obat dulu gitu ya. Nah, jadi ini menjadi menarik ya, karena saya mengerti bahwa stigma tentang pengobatan psikiatri itu memang bukan cuma hanya di kalangan awam, bahkan di kalangan profesional sekalipun. Di kalangan dokter sekalipun, banyak teman-teman sejawat dokter yang mengatakan bahwa obat psikiatri itu bisa bikin ketergantungan atau mempunyai dampak buruk terhadap kesehatan. Padahal mereka lupa ya, ada sebagian obat kita yang kita gunakan juga kalau over penggunaannya, misalnya obat nyeri ya. Kan banyak tuh obat nyeri itu yang mengganggu ginjal ya. Bahkan ada orang sampai gagal ginjal loh gara-gara makan obat nyeri kepanjangan tanpa dia tahu. Biasanya ini tidak ada petunjuk dokter, jadi pasien karena bisa beli bebas dia minum aja gitu ya. Itu nggak benar juga ya teman-teman ya. Nah, berkaitan dengan pengobatan di bidang psikiatri, khususnya adalah dengan obat antidepresan, sebenarnya ketika pasien bertanya kepada saya, gunanya buat apa sih dok pakai obat? Ini obat ini apa akan digunakan? Untuk apa sebenarnya? Jadi saya suka bilang, Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian, yang datang berobat itu biasanya kondisi kejiwaannya sudah cukup parah. Ya, biasanya kalau yang gangguan cemas ya, paniknya itu luar biasa. Sampai berkali-kali dalam satu hari. Ya, dan itu kan rasanya tidak enak sekali. Bayangin teman-teman mau keluar rumah nggak bisa loh, gara-gara takut nanti serangan panik tersebut. Atau yang lebih ringan, walaupun tidak juga ringan dikatakan, itu gangguan cemas menyeluruh. Di mana teman-teman merasakan seperti kayaknya kok pikirannya tuh negatif terus, kayak ada sesuatu yang kayaknya bakal terjadi, ketakutan kalau nanti tiba-tiba ada sesuatu yang buruk, dan itu nggak bisa hilang. Obsessive compulsive disorder itu lebih parah lagi. Banyak di antara kita merasakan bahwa situasi ini merasa seperti kayaknya nggak bisa dicegah. Otak ini terus berputar. Aduh, pusing banget, nggak enak. Nah, ini juga salah satu yang sering dialami oleh pasien-pasien. Belum lagi yang depresi berat, yang merasakan putus asa, kepingin bunuh diri. Dan saya sudah pernah berkali-kali bilang di berbagai video bahwa kalau orang sudah ada pikiran bunuh diri, berarti itu penyakit. Karena pada dasarnya manusia itu pingin hidup lama. Ya, makanya dulu kita ingatlah cerita-cerita zaman kuno, King Shi Huangdi, Kaisar Cina pertama. Beliau malah membuat satu terakota ingin supaya bisa hidup abadi. Ya, supaya kalaupun meninggal dia ada orang yang jagain dia gitu ya. Nah, ini konsep berpikir ingin hidup lama itu sebenarnya dari dulu sudah ada. Nggak ada tuh orang kepengen mati, itu jarang gitu ya. Kecuali memang dia mengalami sakit. So, kita mesti bantu. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih sama teman-teman semua. Ketika seseorang dalam posisi seperti itu, maka kemajuan teknologi, dalam hal ini adalah di bidang psikiatri terkait dengan terapi pengobatan, itu sangat membantu dan sudah dibuktikan secara ilmiah. Ya ingat ya, sudah dibuktikan secara ilmiah.
secara ilmiah ini berarti dengan metodologi yang baik, dengan randomize, dengan acak. Jadi nggak spesifik, oh ini saya pilihlah supaya nanti hasilnya baik gitu. Tidak. Dan kalau misalnya teman-teman bilang bahwa ada penelitian-penelitian yang mengatakan penggunaan antidepresan, anti cemas, anti psikotik, obat-obatan golongan untuk epilepsi yang digunakan oleh psikiater untuk manik, memang semuanya belum tentu mendapatkan hasil yang sama buat semua orang. Tetapi hampir besar penelitian sampai ribuan orang, ratusan ribu orang, kemudian dengan multiple center, dengan sifat acak dari orang-orang tersebut, menghasilkan bahwa penggunaan obat ini bermanfaat. Ya, jadi saya pernah ketemu dengan Profesor Shihan, ya. Profesor Shihan ini terkenal sekali kalau di dalam ilmu kedokteran jiwa itu ada Shihan Disability Score. Ya, beliau itu mengatakan bahwa semua obat yang sudah dipasarkan sudah melewati tahap-tahapan pengobatan. Di dalam proses pengobatan tersebut sudah ada percobaan dengan binatang, kemudian dengan manusia, dan akhirnya dilepaskan ke market untuk digunakan. Itu semuanya pasti bermanfaat dibandingkan dengan placebo. Ya, jadi ini selalu kita perlu ingat ya teman-teman, jangan ragu ketika dalam proses pengobatan. Saya beruntung sekali di dalam kehidupan saya sebagai seorang dokter jiwa mendapatkan banyak pelatihan di bidang pengobatan dengan obat. Makanya teman-teman mungkin suka merasa, ini dokter Andre ngomongin obat melulu katanya ya. Karena memang saya berminat di bidang itu. Ya, jadi pada tahun 2012 misalnya saya pergi ke Manila, waktu itu ada International Brand Medicine course yang dibuka selama 1 minggu di sana, dan saya mengikutinya ya, mendapatkan pelajaran ya, sampai kena omelan juga karena waktu itu nggak bisa jawab ya, pertanyaan sulit sekali ya, dan karena omel saya inget banget tuh ya, salah seorang prof dari Hong Kong tuh mengatakan, wah kamu ayo coba baca lagi gitu, sampai akhirnya kita bisa membantu diri kita. Dan ternyata nggak sederhana itu ya teman-teman ya, pengobatan di terapi otak tuh rumit sekali. Dalam perjalanannya juga saya menjadi pembicara di berbagai kongres internasional, baik di dalam maupun di luar negeri ya. Teman-teman juga suka saksikan di YouTube maupun di Instagram, sering saya posting. Saya membahas tentang berbagai macam jenis obat yang ada di dunia psikiatri ini untuk kebaikan pasien. Jadi kalau untuk itu, dari tahun 2019 saja update selalu di European College of Neuropsychopharmacologicum. Walaupun kelihatannya baru 2019 dok, ya sebelumnya lebih fokus ke psikosomatik kan. Tapi psikosomatik itu teman-teman sangat berkaitan dengan psikofarmakologi. Karena kebanyakan kasus-kasusnya berkaitan dengan bidang penyakit dari teman-teman yang lain. Misalnya neuro, saraf ya, penyakit dalam, jantung, kayak gitu. Jadi memang saling berkaitan satu sama lainnya. Sehingga seorang dokter jiwa itu yang bergerak di bidang psikosomatik seperti saya mesti mengerti benar tentang obat-obatan. Karena adanya istilah drug-drug interaction atau interaksi antar obat yang perlu dipahami benar-benar supaya bisa memberikan obat yang aman. Kalau teman-teman pernah berobat ke saya di rumah sakit tempat saya bekerja, di EMC atau sekarang di Sechi Hospital, di PIK, itu pasti teman-teman tahu bahwa saya selalu menanyakan obat apa saja yang sedang dimakan saat ini. Dan bagaimana kalau saya melepaskan satu obat untuk supaya obat saya masuk atau supaya interaksinya tidak terjadi yang berat buat pasien. Itu sudah kita pikirkan. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan ketidakpercayaan teman-teman terhadap pengobatan psikiatri dengan obat, saya kira itu sudah dari dulu lah, sudah tahu saya. Dan kita mengatakan bahwa seperti ini tuh memang tantangan ya di bidang kesehatan jiwa, terutama di bidang kedokteran jiwa, di mana pengobatan dengan obat itu sangat mendapatkan stigma. Ya, biasanya pasien merasa takut ketergantungan ya. Mereka kalau diberikan obat jantung, obat kolesterol yang berlangsung seumur hidup itu nggak pernah protes. Karena takut kan, takut mati karena sakit jantungnya. Tapi kalau dikasih obat antidepresan dan dikatakan akan diminum lama, misal 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 2 tahun, bahkan seumur hidup, pasien mengatakan, waduh, bisa nangis tuh di depan kita tuh. Ya, seolah-olah kayaknya akhir hidupnya. Padahal dia tidak tahu bahwa dengan penggunaan obat antidepresan, anti cemas, anti psikotik, anti manik yang tepat,
itu bisa menyelamatkan hidupnya dan memberikan kualitas hidup yang luar biasa pada pasien. Sudah dibuktikan, sudah banyak testimoninya. Kalau teman-teman sukanya testimoni, ya kalau kami dokter biasanya lebih senang dengan penelitian ilmiah ya, bukan cuma testimonial. Karena kalau testimonial itu biasnya banyak banget ya gitu ya. Jadi saya juga suka menekankan kepada pasien, testimonial memang kayaknya menarik karena di praktek kan juga kita ketemu dokter itu tuh jago tuh katanya tuh, itu testimonial tuh ya. Tapi kalau penelitian klinis adalah apa yang diberikan oleh si dokter tersebut kepada pasiennya adalah obat yang sudah terbukti secara ilmiah sudah membantu banyak pasien dengan gejala tersebut. Jadi jangan ragu, jangan takut ketika teman-teman itu mendapatkan pengobatan psikiatri, karena pada dasarnya tujuan dari obat itu adalah untuk memperbaiki kualitas hidup pasien. Bukan berarti spiritual, psikoterapi, atau terapi non-obat itu tidak bermanfaat. Tapi ada baiknya kalau berjalan bersamaan. Karena waktu tahun 2021, 2022, 2023 saat pandemi kemarin, itu ada penelitian yang mengatakan bahwa pengobatan depresi hanya dengan antidepresan saja, karena psikoterapi tidak mungkin dilakukan pada saat itu bermanfaat daripada hanya dengan saat psikoterapi saja dengan Zoom seperti itu. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa pengobatan ini telah menyelamatkan banyak orang. Jadi mudah-mudahan yang dalam sedang pengobatan tidak ragu, dan yang saat ini ingin berobat ragu takut kalau ketakutan akan proses pengobatan itu tidak menjadi mundur untuk pengobatannya. Dan saya ingin juga memberikan kesempatan ya buat teman-teman para influencer mungkin yang sedang menonton, yang ingin ikut sama-sama belajar, belajarlah sesuai dengan kompetensinya. Jika memang tidak sesuai kompetensi, lebih baik tidak dibicarakan, karena itu akan mengganggu ya teman-teman yang akan bingung. Karena orang psikiatrik itu biasanya teman-teman yang berkaitan dengan kejiwaan masalahnya itu memang seringkali bingung, sulit untuk menentukan karena apa yang terjadi di dalam otaknya yang sedang dalam masalah. Itu kita bantu mereka supaya mendapatkan lebih baik lagi dan tentunya akan mendapatkan kebaikan di dalam proses terapi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.